innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbul khairi lasyadid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di ruang virtual ini untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan memberikan berkat rahmat ridhonya sehingga akan ditambahkan untuk kita ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya setia hingga akhir zaman. Mari sama-sama kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah melalui dua pembicaraan yang lalu berkenaan dengan sarana dan semangat berjuang. Jadi di antara sarana-sarana untuk berjuang di dalam kehidupan kita di dunia ini adalah namanya MASE, materi, strategi, dan semangat. Jadi jangan dilupakan itu. Ada sarana berjuang di dalam kehidupan ini yang kita panggil sebagai MASE, materi, strategi, dan semangat. Jadi di antara berbagai hal yang perlu kita tekankan di dalam bahasan ini adalah tentang semangat berjuang gitu kan. Kalau kita melihat atau mendengar akan mengetahui ada teman kita yang sedang menempuh ujian misalnya, atau ada wawancara kerja misalnya, atau sedang bikin tugas akhir atau skripsi segala macam, kita kan suka bilang gitu kan, semangat gitu kan, atau keep hamasah gitu kan. Itu menandakan bahwa yang namanya semangat ini meskipun barangnya tidak kelihatan, tapi merupakan suatu hal yang penting di dalam perjuangan kita. Jadi justru sebenarnya yang namanya semangat ini yang menunjukkan mental kita gitu kan, yang memperlihatkan innernya, sisi dalamnya kita yang tidak terlihat secara fisik. Kalau kita memiliki semangat yang tinggi untuk berjuang, kalau di dalam penggambaran surat Al-Anjad itu kan penggambarannya sebagaimana penggambaran kuda-kuda yang kuda-kuda perang yang berlari kencang, dia menyerang kedudukan musuh. Jadi ketika mereka menyerang kedudukan musuh itu di dalam waktunya waktu itu waktu yang pilihan tuh. Jadi bisa bisa menyerang di waktu subuh itu merupakan suatu istimewaan. Kenapa? Nyerangnya waktu subuh. Sebelum nyerang kan pasti ada persiapan dulu. Nah, persiapannya itu berapa lama? Persiapannya itu sejak kapan? Ya udah dong, santai saja Mbak Devi, tolong persiapannya Mbak Devi bisa aja lah. sejak isya gitu. Gua nanya Habis. baik-baik Mbak Devi. Tolonglah. Terus Bantulah di Mbak Devi. mute aja dulu itunya. Gua. Soalnya aku nggak bisa mute. Kan punya ruang meetingnya kan punya habis, bukan punya aku. Jadi ketika persiapan perang itu dilakukan semenjak sebelum subuh, dari itu menunjukkan semangat berjuang itu sangat tinggi. Orang-orang biasanya mungkin lagi pada tidur enak gitu kan, ini mempersiapkan peperangan. Orang-orang misalnya biasanya berselimutkan selimut tebal, nah ini mereka harus menahan dinginnya malam, menahan datangnya kantuk segala macam. Ini menunjukkan semangat yang tinggi, dan ini adalah kondisi mental yang sangat-sangat tinggi. Ini yang namanya mental pejuang. Itu makanya kalau dibilang ada mental pejuang, nah itulah sebenarnya yang terbaik, karena mental pejuang itu adalah mental pemenang.
mereka yang tidak takut untuk menempuh usaha yang Berarti kalau orang yang nggak sehat menyulitkan, nggak di rumah sakit, usaha nggak yang boleh banyak, yang memeras tenaga, yang membuat mereka itu kehilangan waktu-waktu berharga untuk tidur misalnya, untuk istirahat misalnya. Lah, Itu adalah nah lo, mental pejuang, dan ini adalah berarti orang mentalnya nggak boleh para minum dong. pemenang, orang-orang yang memenangkan pertempuran, orang-orang yang Ya ke sono kan? memenangkan Iya, pertandingan, berarti nggak orang-orang mau di yang sono katanya. memenangkan kompetisi. Itu adalah orang-orang yang memiliki mental pejuang yang tidak takut Berarti untuk kan berkorban. pelatih. Ini semangatnya yang Eh, orisinil nih. Semangat berjuang di jalan Allah itu semangat yang paling orisinil. rumah sehat. Kenapa? Dia tumbuh dari lubuk hati yang paling dalam. Itu asal muasalnya itu dari kesadaran pribadi mereka, itu ada di dalam lubuk hati mereka. Yakin karena mereka tahu bahwa Allah menyertai mereka, Allah akan menjaga mereka, Allah akan menolong mereka. Ini kita udah belajar kemarin ini. Kayak itu isinya kan Terus orang-orang lain. melakukan usaha-usaha yang terbaik berlandaskan keikhlasan lillahi ta'ala. Itu nanti buahnya adalah semua perilaku, semua sikap, semua kegiatan atau aktivitas yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Itu ketika manusia itu memiliki semangat untuk bertahan, mempertahankan kehidupannya, dan nilai kemanusiaan yang tertinggi. Ketika manusia itu memiliki hasrat untuk mempertahankan kehormatan diri, keluarga, dan agamanya, ini adalah nilai kemanusiaan yang tertinggi. Semangatnya adalah semangat yang orisinil yang timbul dari situ. Coba aja dilihat di dalam berbagai macam kisah, baik itu dari sirah nabawiyah maupun kisah para sahabat. Ada di dalam cerita ketika pertempuran sudah selesai, misalnya ditemui beberapa orang pejuang, para sahabat yang dalam keadaan sakaratul maut, sudah menjelang ajalnya. Nah, mereka ada di antaranya yang merasa kehausan lalu meminta air kepada saudaranya, air gitu kan. Nah, karena habis perang pastinya kan banyak energi yang keluar, nah salah satunya paling haus gitu, makanya meskipun dalam keadaan sekarat ada yang dirasakan adalah haus, maka dia meminta air. Nah, dibawakan oleh temannya, oleh saudaranya itu segelas air, hendak diminumkan. Ketika baru hendak minum, mereka mendengar ada saudaranya yang lain yang merintih air. Oh, rupanya ada saudaranya yang lain yang dalam keadaan sekarat juga, yang merasa haus, membutuhkan air minum. Maka ketika air itu mau diminum, dia mendengar ada suara saudaranya yang membutuhkan air, ditolak. Berikan pada saudaraku dulu yang membutuhkan. Ini luar biasa itu. Semangatnya untuk berkorban, semangatnya untuk melakukan kebaikan, semangatnya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu tetap ada meskipun dia dalam keadaan sakit menjelang sakaratul maut. Dan ini berlaku di dalam kisah-kisah sahabat yang kalau kita pelajari itu ada di dalam sejarah seperti itu. Ini adalah semangatnya orang yang berjuang di jalan Allah, semangat yang paling orisinil, dan ini semangat yang paling tinggi sebenarnya kedudukannya. Nah, kalau kita bisa mencapai seperti ini, nah itu adalah semangat yang luar biasa, yang tidak mengenal takut mati, tidak mengenal hitungan rugi, tidak mengenal kata mundur. Dikonsumsi. Nggak ada itu. Ketika mereka sudah maju, berjalan, berjuang di jalan Allah, nggak ada kata mundur. Apakah mereka akan menang atau kalah di dalam sebuah pertempuran, itu bukan lagi menjadi concern mereka, bukan lagi menjadi pertimbangan mereka. Udah nggak perlu dipikir-pikir lagi. Yang penting tugas saya, semangat mereka nih, yang penting tugas saya adalah berjuang. Apapun keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hasil perjuangan saya, nah itu udah terserah Allah. Ini hal-hal yang sama kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita sekarang nih, di dalam berjuang, melakukan aktivitas kita yang kita lakukan sehari-hari.
ketika itu kita yakini sebagai bagian dari aktivitas yang merupakan aktivitas fisabilillah dalam jalan Allah, menuju ridhonya Allah, maka semua yang kita lakukan itu akan kita lakukan dengan ikhlas dan semangat yang tinggi. Kita tidak lagi memikirkan bagaimana nanti hasilnya. Maksudnya tidak lagi mengejar hasilnya harus dapat 100 misalnya. Harus goal ini proyek misalnya. Harus deal perjanjiannya. Enggak begitu gitu. Yang kita lakukan adalah berusaha. Ini adalah konsep tawakal yang sudah pernah kita pelajari dulu. Akan tapi kita lihat di sini bahwa semangatnya ada di sini gitu. Semangat untuk berjuang, semangat untuk melakukan aktivitas, bukan semangat untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan, bukan seperti itu. Kenapa? Karena hasil itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan takdir. Artinya apa? Sudah ditetapkan, sudah diukur, sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut sebuah riwayat itu dituliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan. Jadi sebelum kita diciptakan nih, takdir kita sudah dituliskan gitu. Justru karena memang sudah dituliskan, orang-orang kadang-kadang malah jadi salah gitu. Kan udah takdirnya begitu Pak, udah takdirnya seperti itu. Ngapain saya berusaha? Justru karena memang takdirnya sudah dituliskan, maka kita harus berupaya untuk memenuhinya. Begitu. Nah kalau kita nggak berusaha juga sampai juga ke takdir itu, betul akan sampai ke takdir itu. Akan tetapi ketika kita berusaha, nilainya akan berbeda dengan nilai orang yang tidak berusaha. Nah semangatnya ini yang mesti ditekankan ketika kita melakukan suatu usaha. Semangat berusahanya itu yang mesti ditonjolkan. Itu yang menjadi pertimbangan. Kenapa? Karena tanpa adanya semangat untuk melakukan yang terbaik di dalam semua aktivitas kita, maka aktivitas kita itu akan melempem, akan mengurangi nilai-nilai dari aktivitas kita. Beda loh orang yang bersemangat dengan orang yang tidak bersemangat. Beda. Itu kan pernah saya contohkan kan, orang yang baru pulang dari kantor gitu kan, jalanan macet, capek gitu, ini udah lelah banget nanti sampai rumah, pengennya mandi, sholat, tidur gitu kan. Tapi begitu buka pintu, baru juga masuk kaki sebelah, bos telepon, kita disuruh balik ke kantor gitu. Ini ada duit 20 juta katanya. Buat apaan bos? Ya rezeki nomplok buat kamu, ambil nih, bonus. Ambil sekarang, kalau enggak angus gitu kan. Mau nggak kita balik lagi ke kantor saat itu juga? Karena kalau nggak balik saat itu juga, duit angus tuh. Pasti balik kita. Baliknya dengan males-malesan. Enggak. Baliknya pasti dengan semangat yang tinggi gitu. 20 juta cuy. Dan itu apa diberikan kepada kita hanya pada saat itu. Nah itu tanpa ada embel-embel lain. Cuman perlu datang ngambil gitu. Itu semangat luar biasa. Dan ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa yang namanya semangat itu perlu di dalam setiap aktivitas. Makanya ketika orang yang bilang nggak usah usaha, kan nanti juga takdirnya sampai. Nah ini salah gitu. Dia udah nggak semangat dari awal gitu. Justru untuk mencapai takdir itu kita perlu semangat. Dan ketika kita mencapai takdirnya itu dengan penuh semangat, ada nilai lebih yang Allah berikan. Kenapa? Semangat. Kalau orang semangat kan beda dengan orang yang nggak semangat. Ketemu sama orang senyum gitu kan, hai, apa kabar gitu kan. Kalau orang yang nggak semangat kan, apa sih gitu kan. Beda.
Kita aja sebagai manusia itu bisa ngelihat itu ada perbedaannya antara orang semangat dengan tidak semangat. Apalagi ini dari nilai dari Allah. Khofi yang selembut-lembutnya, sehalus-halusnya itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membahas masalah semangat untuk berjuang, semangat untuk beraktivitas, semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita, bahkan kegiatan-kegiatan yang paling kecil sekalipun menurut kita nggak berarti, ini bukan sesuatu yang remeh sebetulnya. Ini sesuatu yang besar. Ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya apa? Supaya kita menghargai setiap detik dari kehidupan kita, supaya kita itu menjalani setiap saat di dalam kehidupan kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Semangat itu mesti timbul. Kalau kita nggak tahu ilmu ini bahwa ketika kita bersemangat semuanya itu nanti akan dinilai oleh Allah dan itu akan mendapatkan kebaikan buat kita menjalani kehidupan ini biasa-biasa aja. Seperti air mengalir, ya ikutin aliran airnya, udahlah gimana gitu, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Tidak memperlihatkan antusiasme di dalam kehidupan. Beda. Sungguh berbeda nih. Ketika mendengar suara azan gitu, orang yang ya biasa-biasa, udah azan. Ya deh gitu. Kadang-kadang malah ditunda. Baru juga azan, belum qomat. Udah qomat. Baru qomat. Belum masih ini, belum siap-siap. Imamnya belum takbir. Imam udah takbir gitu. Wah, ketinggalan loh. Baru takbir awal, takbiratul ihram. Tenang aja. Belum juga sujud. Sampai imamnya selesai sholat kita belum bergerak gitu. Kenapa? Karena semangat itu nggak timbul gitu. Hanya mengikuti arus yang ada itu sering-sering itu mengikuti kemauannya, bukan kemauannya kita. Ngikutin kemauannya setan. Bahkan emang senangannya setan begitu. Dia meniupkan bisikan-bisikan, rayuan-rayuan, dan yang kita nggak tahu sering-sering tipuan-tipuan gitu. Tipuan Allahu Akbar itu. Nah tuh, baru rakaat kedua, nggak taunya itu udah rakaat terakhir, udah duduk tawaruk, udah mau tasyahud akhir. Tahu-tahu udah assalamualaikum. Salam aja. Kita kan baru ya imamnya kurang nih. Masa rakaatnya cuma segitu, kurang nih imamnya nih. Kita nyalain imam. Padahal kita nggak hadir. Kita nggak tahu bahwa pendengaran kita mungkin udah ditutup sama setan tuh. Sudah dibuai sehingga kita tidak memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi. Itu karena apa ya? Karena kita tidak bersemangat. Orang yang bersemangat begitu bahkan sebelum mendengar azan, orang yang bersemangat itu sudah menyiapkan diri, ngeliat jam, 5 menit lagi azan, wudu. Nah, pergi wudunya. Meskipun belum batal wudu yang tadi, wudu lagi dia. Semangat. Habis wudu, siap-siap dia untuk sholat. Nah, inilah yang menjadi perbedaan lah. Orang bisa melihat itu, kita bisa melihat, apalagi di dalam catatan Allah. Apakah yang seperti ini tidak tercatat? Tercatat. Itu kan bisa mempengaruhi kondisi kita waktu kita berjuang itu. Orang yang datang mau kuliah misalnya, orang yang datang mau kerja gitu dengan semangat beda dengan yang enggak semangat. Dari persiapannya aja udah beda, kan? Ya, kayak tadi orang yang mau sholat tapi dengan semangat, dia sebelum waktu masuk aja dia udah lihat jam, udah mempersiapkan diri. Kenapa? Semangat dia. Gitu. Dan dari mana timbulnya semangat? Nih, dari keikhlasannya dia. Ikhlas lillahi ta'ala. Saya mau sholat. Pahalanya pasti banyak. Apalagi sholat wajib. Pasti banyak. Gitu. Makanya dia semangat.
gitu. Kalau memang ini bisa ditimbulkan di dalam diri kita masing-masing, ini akan luar biasa hasilnya. Makanya surat Al-Adiyat ini diperlihatkan kepada kita bagaimana yang namanya si kuda perang ini, dia mempersiapkan diri dari bahkan sebelum subuh. Dia menyerangi subuh. Dia mempersiapkan diri dari sebelum subuh, jauh dari waktu sebelum subuh itu, karena sampai ke tempat musuhnya kan sesudah waktu subuh, kan berarti kan berangkatnya dari saat sebelum subuh atau sesudah pas sudah salat subuh selesai langsung berangkat dia menyerang jebret. Dan dilihat apa di dalam yang dikatakan di dalam surat Al-Adiyat itu ada yang namanya ketika mereka menyerang itu apa tuh kuda-kuda itu menyerang membuat debu-debu itu berterbangan. Nah, kalau jalannya nggak semangat, plek 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 plek, debu-debu nggak berterbangan. Kenapa dia membuat debu-debu? Karena dia berpacu dengan semangat gitu. Derap kakinya itu kalau didengarkan orang itu, orang juga udah mulai deg-degan gitu. Waduh, udah menyerang nih. Waduh, berapa banyak nih suaranya bergemuruh. Itu dilihat tuh, debu-debu berterbangan. Wah, luar biasa nih pasukan. Banyak banget nih, sampai nggak kelihatan pasukannya karena debu-debunya itu berterbangan. Dan ketika sampai ke dekat mereka itu, mereka melihat betapa ada percikan-percikan api yang diakibatkan oleh ladamnya kudanya itu yang udah dilapisin besi itu menghantam batu-batuan. Itu kan buat orang takut gitu kan. Itu sedemikian besarnya semangat nih. Kalau memang kita bersemangat di dalam melakukan aktivitas kita itu, orang bisa melihat setan-setan ketakutan. Begitu ketika kita mau menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya, tunjukkan semangat kita, tunjukkan bahwa kita melakukan sesuatu yang baik, yang benar, yang hak. Perlihatkan kepada dunia itu semuanya. Kita bekerja dengan baik seperti itu, nanti orang-orang semuanya akan melihat, bahkan Allah dan Rasulnya juga akan menilai. Ulang tahun nih Cia. Pentingnya kita menumbuhkan semangat di dalam diri kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas kita sehari-hari. Kalau teman-teman bilang itu jangan kasih kendor. Nah, itu maksudnya apa? Ya, dalam satu aktivitas kemudian beralih kepada aktivitas lainnya itu jangan sampai turun semangatnya, tetap semangat yang berkobar-kobar gitu kan. Tadinya dari membara itu kan, tapi kemudian kita besar-besarkan sehingga menjadi semangat yang berkobar-kobar. Itu luar biasa kalau kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Aktivitas kita semuanya itu insya Allah akan lebih cepat beres. Kenapa? Orang yang semangatnya tinggi dengan semangat yang berkobar-kobar itu, di dalam aktivitasnya yang dia yakini adalah bagian dari jihad fisabilillah, itu tidak mengharap kecuali pertolongan Allah, tidak yakin kecuali bahwa akan ada penjagaan Allah. Itu tidak berpegang kecuali kepada kemahabesaran Allah. Yang lainnya kecil kan. Jadi ketika ada ancaman, tantangan, hambatan, gangguan di dalam pelaksanaan aktivitasnya itu, langsung connect sama Allah gitu kan. Ya Allah gitu kan. Lagi jalan mau menuju tempat kerja atau mau kuliah atau segala macamnya, kok tiba-tiba ada gangguan, jalan macet misalnya, atau turun hujan yang membuat perjalanan kita terhambat misalnya. Yakin bahwa Allah yang akan menolong. Kalau hujan justru itu adalah saat yang paling baik. Itu salah satu saat mustajab buat kita berdoa.
barangkali memang Allah takdirkan turun hujan pada saat itu, kasih kesempatan buat kita untuk memohon pada Allah, berdoa dengan sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya, supaya apa yang kita doakan itu akan terkabul. Apalagi kalau kita tahu bahwa ini pelajarannya akan susah nih hari ini, atau hari ini pekerjaan akan banyak nih. Ya, hujan itu dikasih Allah buat kita langsung berdoa, mohon, ya Allah, ini pelajaran yang akan saya tempuh pada hari ini, atau pekerjaan yang akan saya kerjakan pada hari ini sangat susah nih, sangat banyak. Mohon pertolongan dan bimbingan-Mu ya Allah. Di saat hujan yang Engkau sampaikan bahwa saat hujan ini adalah saat yang mustajab. Diangkat langsung ke langit, kabul insya Allah. Dan ini bukan sesuatu yang dongeng. Ini benar-benar sudah dibuktikan oleh banyak orang. Kalau kita belum membuktikannya, ini adalah ilmu yang kapan-kapan insya Allah kita bisa buktikan. Ilmu yang akan kita amalkan, sehingga akan ada bukti yang akan memperkuat keimanan kita di hari-hari berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Apabila ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, maka itu datangnya dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diberkati dan dirahmati serta diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.